Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NIM 1907210126, kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari akad istisna dan karakteristik akad istisna. Yang pertama yaitu pengertian akad. Akad secara bahasa berasal dari kata al-aqd yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad atau perjanjian. Menurut penulis Profesor Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Sedangkan pengertian dari istisna menurut bahasa diambil dari kata sana'a yang memiliki arti membuat lalu ditambah dengan huruf alif, sin, dan ta, sehingga huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata yang bernama istisna'a yang memiliki arti yaitu meminta untuk dibuatkan sesuatu. Dan menurut istilah, istisna merupakan suatu akad yang berisi atau dinyatakan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seorang produsen dengan seorang pemesan atau pembeli dalam mengerjakan sesuatu tersebut. Maksudnya adalah pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh pihak produsen dan barang serta semua pekerjaan dari pihak produsen. Jadi, dari beberapa penjelasan di atas tentang pengertian akad istisna, maka dapat diberi kesimpulan bahwa akad istisna adalah suatu kegiatan atau suatu akad jual beli yang dilakukan oleh pemesan dan penjual. Pemesan melakukan pemesanan suatu barang dengan berbagai kriteria dan persyaratan tertentu kepada produsen sesuai dengan harga yang telah disepakati di antara kedua belah pihak, serta pembayarannya dapat dilakukan bisa di pembayaran di muka secara tunai, melalui cicilan, dan pembayaran di akhir sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu landasan hukum akad istisna. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran yang menyebutkan tentang akad istisna yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan yang kedua yaitu dari hadis. Hadis yang menyebutkan yaitu dari hadis riwayat Bukhari kitab Al-Buyu. Yang ketiga yaitu landasan operasional, diantaranya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 22/DSN /MUI/4/2000 tertanggal 4 April 2000 tentang jual beli istisna. Yang kedua yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 22/DSN /MUI/3/2000 tertanggal 28 Maret 2002 tentang jual beli istisna paralel. Yang ketiga yaitu membahas tentang rukun dari akad istisna. Yang pertama yaitu pembuat barang atau sani atau produsen dan juga menyediakan bahan baku barang serta pihak yang memproduksi atau membuat barang tersebut. Yang kedua yaitu pembeli barang, mustasni atau pemesan, adalah pihak yang memesan serta membutuhkan barang yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu jasa yang dipesan, masnu atau proyek atau usaha barang adalah bentuk barang yang ingin dipesan atau dibuat oleh pemesan kepada produsen. Yang keempat yaitu harga. Saman adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemesan kepada produsen sesuai dengan perjanjian di antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu ijab qabul atau sigot, adalah suatu ucapan atau perjanjian yang dilakukan oleh pemesan dan produsen dalam membuat suatu barang yang dibutuhkan oleh pemesan.
Selanjutnya yaitu yang nomor 4, syarat-syarat dari akad istisna. Yang pertama yaitu dalam melakukan jual beli, pihak yang terkait harus mempunyai kekuasaan serta dapat melakukan pembicaraan yang masuk akal serta dapat menguasai ilmu tentang hukum. Dan yang kedua yaitu dalam melakukan perjanjian, kedua belah pihak tidak boleh mengingkari janji serta mempunyai sifat kerelaan atau ridho. Dan yang ketiga yaitu suatu akad istisna akan berubah jika apabila isi akad disyaratkan sani itu hanya bekerja saja dan hal itu membuat namanya berubah menjadi akad ijarah. Dan yang keempat yaitu dalam mengadakan atau membuat barang, pihak yang membuat barang harus menyatakan kesanggupan dalam hal membuat barang tersebut. Yang kelima yaitu dalam membuat barang atau objek pesanan masnu, maka harus mempunyai kriteria yang jelas dan benar seperti ukuran, tipe, jenis, dan jumlah serta mutunya. Dan yang terakhir yaitu dalam membuat barang yang dipesan, barang tersebut tidaklah boleh termasuk ke dalam kategori yang dilarang syara atau najis, samar, tidak jelas, dan menimbulkan kemudorotan atau maksiat. Yang terakhir yaitu membahas tentang karakteristik dari akad istisna. Dalam menerapkan aturan tentang jual beli istisna, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa nomor 6-MUI-4-2000 pada tanggal 4 April 2006 atau biasa disebut fatwa 2006. Diantaranya yaitu yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Di antara lain, pertama, dalam melakukan pembayaran tidaklah boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang kedua, dalam melakukan pembayaran haruslah dilakukan sesuai dengan manfaat. Dan yang ketiga, dalam melakukan pembayaran, alat bayar perlu dan harus diketahui bentuk serta jumlahnya, baik berupa barang, uang, ataupun manfaat. Yang kedua, yaitu ketentuan tentang barang. Di antaranya, yang pertama, pemesan memiliki hak memilih atau hak khiar dalam melanjutkan atau membatalkan akad karena jika barang tersebut mengalami kecacatan dan barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu spesifikasi barang haruslah dapat dijelaskan. Yang ketiga yaitu ciri-cirinya haruslah jelas serta dapat diakui sebagai hutang. Yang keempat yaitu sebelum menerima barang pesanan, pembeli mustasni tidak boleh menjual barang tersebut. Yang kelima, dalam penyerahan barang, waktu dan tempat dalam penyerahan haruslah benar, serta disesuaikan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keenam, yaitu penyerahan barang dapat dilakukan di kemudian hari atau waktu. Dan yang terakhir, yaitu sesuai kesepakatan dan perjanjian, pemesan tidaklah boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis. Boleh menukar jika produsen dan pemesan melakukan kesepakatan. Jika tidak, maka hal tersebut tidak boleh. Yang ketiga yaitu ketentuan lain. Di antaranya yang pertama, jika terjadi perselisihan atau pertengkaran di antara kedua belah pihak karena ada salah satu pihak itu tidak mengerjakan atau menunaikan kewajibannya, maka pihak yang menyelesaikannya adalah dengan melalui badan arbitrasi syariah setelah ketidaktercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Yang kedua yaitu apabila ada ketentuan dalam jual beli salam itu ada yang tidak disebutkan di atas, maka tetap berlaku pula pada jual beli istisna. Dan yang terakhir yaitu jika pesanan sudah dikerjakan oleh produsen dan pengerjaannya itu sesuai kesepakatan, maka hukumnya itu mengikat dengan pemesan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Bila terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.